Tahun 1492, Christopher Columbus melakukan perjalanan dari Spanyol melintasi kawasan Samudra Atlantik dan kemudian sampai di kawasan dekat dengan Kepulauan Bahama yang sekarang dikenal sebagai kawasan segitiga Bermuda. Sewaktu melintasi kawasan itu, ada banyak hal aneh yang dialami Columbus dan beberapa awak kapal lainnya. Columbus menulis jurnalnya yang bertanggal 15 September bahwa dia melihat sebuah bola api besar jatuh ke dalam lautan dengan jarak yang tidak begitu jauh dari kapalnya. Tidak hanya itu, kompas yang mereka bawa rusak dan ada banyak rumput hijau di sekitaran kapal mereka. Namun, rumput apa itu? Apakah rumput yang dicabut dari tanah yang menandakan mereka sudah dekat dengan kepulauan, atau rumput laut biasa? Tidak dijelaskan dalam jurnalnya. Sekitar seminggu mereka di lautan itu, tetapi tidak pernah ketemu daratan. Columbus juga dikabarkan melihat cahaya yang kadang muncul, bergerak naik, turun, kemudian menghilang. Tidak tahu kalau ratusan tahun kemudian, lokasi itu akan dikenal sebagai segitiga Bermuda, di mana banyak hal ganjil terjadi di kawasan itu. Mulai dari kapal hilang tanpa bekas, banyak anomali sampai menjadi legenda dengan segudang misteri. Kali ini kita akan membahas misteri segitiga Bermuda dan kira-kira apa saja yang menyebabkan banyak kapal dan pesawat hilang di daerah itu. Kenapa segitiga Bermuda? Segitiga Bermuda sebenarnya sudah banyak dibahas dan ada banyak teori tentang kawasan laut misterius ini. Namun, rasa penasaran masih ada dan ingin lebih banyak tahu tentang segitiga Bermuda ini. Buat yang belum tahu, segitiga Bermuda adalah kawasan imajiner yang terletak di antara Miami, Florida, dan Puerto Rico. Jika kalian membuat garis lurus di antara ketiga daerah itu akan membentuk segitiga. Dan dalam segitiga itulah konon banyak kejadian-kejadian aneh yang membuat legenda segitiga Bermuda dikenal dunia. Awalnya itu sebenarnya cuma lautan biasa, tidak ada bedanya sama lautan lain di dunia. Jika bicara statistik, ada lautan yang lebih berbahaya daripada segitiga Bermuda ini. Pada tahun 1609, ada beberapa kapal yang berangkat dari Inggris menuju Virginia, Amerika Serikat. Kapal ini membawa koloni Inggris yang nantinya akan tinggal di Amerika. Dalam perjalanan, ada badai besar dan salah satu kapal karam di Pulau Bermuda. Sebagai informasi, Pulau Bermuda dulunya diberi julukan Pulau Iblis oleh salah seorang penjelajah Spanyol, yaitu Juan Bermudas, yang datang ke pulau itu pada tahun 1511. Makanya segitiga Bermuda ini kadang disebut juga sebagai segitiga iblis karena terinspirasi dari penyebutan Pulau Bermuda dulu. Para pelaut sering menghindari area sekitar Pulau Bermuda atau Pulau Iblis ini karena di situ banyak angin kencang, badai, dan cuaca buruk. Bahkan ada kepercayaan bahwa Bermuda ini tepatnya roh jahat untuk nongkrong. Kemudian pada bulan Desember 1980, sebuah kapal bernama Eileen Austin berlayar dari Liverpool menuju ke New York. Kapal ini melewati Samudra Atlantik, kemudian mengambil jalan pintas melewati Lautan Sargasso di mana segitiga Bermuda berada. Saat itu istilah segitiga Bermuda belum ada, jadi orang-orang cuma menyebut daerah itu Lautan Sargasso di mana ada banyak badai yang biasa terjadi di lautan itu. Pas melintasi Lautan Sargasso, kapal Eileen Austin ini bertemu dengan kapal sekunder atau kapal layar. Dan anehnya, kapal itu tidak rusak dan barang-barang penting di kapal itu masih ada tapi tidak ada satu orang pun di kapal itu. Kapten Griffin kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa kapal itu ke New York bersama-sama. Di tengah perjalanan, kedua kapal itu mengalami badai dan mereka terpisah. Saat badai reda, Kapten Griffin menemukan kapal layar tadi dan memanggil anak buahnya yang ada di kapal itu. Yang anehnya,
Tidak ada jawaban sama sekali dan ternyata anak buahnya itu menghilang secara tiba-tiba. Kemudian, Kapten Griffin lebih memilih melanjutkan perjalanan ke New York daripada mencari kapal itu. Pada bulan Maret 1918, kapal terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu USS Cyclops, berangkat dari Brazil dengan membawa bahan baku untuk pembuatan besi menuju Baltimore, Amerika Serikat. Dalam perjalanannya, kapal itu singgah di Barbados untuk mengisi ulang bahan-bahan. Kapal yang dijadwalkan tiba di Baltimore ternyata tidak pernah sampai. Kapal itu menghilang. Tidak ada sinyal bantuan, dan bangkai kapal itu tidak pernah ditemukan. Coba kalian bayangkan kapal besar yang membawa muatan 11.000 ton dan 36 kru kapal itu bisa hilang tanpa jejak ketika melewati daerah segitiga Bermuda. Angkatan Laut Amerika Serikat pun mengeluarkan pernyataan resmi bahwa hilangnya kapal ini adalah salah satu misteri yang paling membingungkan dalam sejarah Angkatan Laut. Dan semua upaya untuk menemukan kapal ini tidak ada yang berhasil. Pesan terakhir yang diterima dari kapal ini adalah weather fair all, yang artinya cuaca bagus, semuanya bagus. Nah, berarti kita bisa pastikan tidak ada badai, laut juga tenang, tapi kenapa bisa hilang? Seenggaknya kalau dugaan kapal ini tenggelam, berarti ada bagian-bagian dari kapal yang mungkin terapung. Namun, ini tidak ada sama sekali, dan juga tidak ada sinyal SOS sama sekali. Kalau kapal ini tenggelam, mungkin masih ada sisa waktu untuk mengirimkan sinyal bantuan seperti halnya kapal Titanic. Selain kapal-kapal yang tadi disebutkan, masih banyak lagi kapal-kapal kecil yang mengalami kejadian aneh seperti hilangnya kapal, tetapi orangnya tidak ada, dan penampakan kapal hantu yang dilihat orang-orang sewaktu mereka berlayar di sekitaran area segitiga Bermuda. Tidak hanya kapal, pesawat juga mengalami hal yang sama. Salah satu insiden yang paling terkenal adalah hilangnya 5 pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat sewaktu mereka latihan yang dikenal sebagai Flight 19. Ceritanya, pada 5 Desember 1945, ada 5 pesawat TBM Avengers Torpedo Bomber milik Angkatan Laut Amerika lepas landas dari Bandara Florida sekitar jam 2 siang. Mereka melakukan latihan rutin yang biasa mereka lakukan. Pesawat itu dipimpin oleh instruktur Letnan Carles Taylor. Awalnya latihan berjalan mulus, namun ketika jam menunjukkan pukul 3.45 sore, petugas ATC yang berada di Bandara Ford menerima pesan dari Carles yang terlihat kebingungan. Carles bilang bahwa dia tidak bisa melihat daratan dan mengaku bahwa mungkin dia keluar jalur. Perlu kalian ketahui, pada zaman itu GPS belum dipakai di pesawat. Jadi untuk menemukan lokasi harus tergantung pada kompas dan perhitungan koordinat serta kecepatan, serta semuanya serba manual. Beberapa kali mereka berkomunikasi ke petugas ATC bahwa mereka tidak tahu mereka di mana. Dan dari pesan lain mengatakan bahwa mereka masuk ke dalam badai. Pesan terakhir dari Flight 19 adalah, "It's look like we are entering white water, completely lost." Setelah itu, tidak terdengar lagi kabar dari mereka. Pesawat PBM Marine pun dikerahkan untuk mencari mereka, tetapi pesawat itu juga menghilang. Pencarian pun dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan penjaga pantai di perairan Atlantik. Tetapi hasilnya nihil. Tidak ada puing pesawat, tumpahan minyak, bahan bakar, atau raket penyelamat. Mark Evans, seorang sejarawan Angkatan Laut, bilang bahwa pesawat TBM Avengers itu adalah pesawat yang sangat kuat. Laporan final dari investigasi hilangnya mereka adalah Reason Unknown, yang artinya masih menjadi misteri. Selain itu, ada juga kasus hilangnya pesawat secara misterius, seperti hilangnya pesawat penumpang Star Tiger pada bulan Januari 1948, dan setahun kemudian Star Ariel hilang pada Januari 1949. Kedua pesawat ini berasal dari perusahaan yang sama.
Setelah itu, orang-orang mulai curiga jangan-jangan ada sesuatu di kawasan laut itu. Istilah kawasan segitiga Bermuda kemudian muncul setelah jurnalis Vincent Geddes membuat artikel untuk majalah Argosy yang berjudul The Deadly Bermuda Triangle. Inspirasi penamaan ini diambil dari mitos Laut Sargasso. Sebelum legenda segitiga Bermuda muncul, sudah ada misteri Laut Sargasso yang dikenal para pelaut. Vincent Geddes juga terinspirasi dari artikel tentang garis-garis misterius di wilayah udara di sekitaran London yang dikenal sebagai London Triangle. London Triangle ini dulu dianggap juga misterius karena banyak penampakan hal aneh di udara seperti meteor jatuh, ledakan di udara, dan lain sebagainya. Jadi, keanehan Laut Sargasso digabungkan dengan segitiga London. Jadilah istilah segitiga Bermuda. Sejak saat itu, legenda tentang segitiga Bermuda kemudian menyebar dan dikenal banyak orang. Penyebab hilangnya pesawat dan kapal mungkin sudah banyak diketahui, seperti ulah alien, peradaban yang hilang, markas iblis, hingga cuaca buruk. Soal segitiga Bermuda sebagai tempat tinggal iblis itu kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Di sini akan dibahas beberapa teori yang mungkin menjadi penyebab keanehan di kawasan segitiga Bermuda. Teori pertama adalah faktor dunia lain. Beberapa paranormal atau yang punya kemampuan meramal bilang bahwa keanehan yang terjadi adalah karena alien. Alien ini menculik kapal-kapal dan pesawat untuk diteliti. Makanya bangkai pesawat atau kapal itu tidak bisa ditemukan. Jika kalian membaca buku Carlos Berlitz tentang segitiga Bermuda, di situ juga ada dijelaskan beberapa teori seperti adanya portal waktu yang membuat pesawat atau kapal yang masuk ke portal itu akan keluar ke masa yang berbeda. Di buku itu juga bilang bahwa penyebab itu semua kemungkinan karena Atlantis. Atlantis punya kristal energi yang bisa menyedot kapal dan pesawat. Teori kedua adalah faktor alam, contohnya dari gas metana. Teori ini terkenal pada tahun 2000-an. Inti dari teori ini adalah kantong gas metana yang keluar dari dasar lautan dan meledak di permukaan. Dari beberapa artikel yang dibaca, gas ini katanya bisa terperangkap di es atau di bawah tanah. Studi di Norwegia bilang bahwa ada sebuah kawasan besar di bawah lautan sekitar Norwegia yang terbentuk oleh ledakan gas ini. Gelembung gas metana juga dikatakan bisa memunculkan puting beliung, jadi teori ini agak masuk akal. Akan tetapi sayangnya, belum pernah ada ditemukan gelombang gas metana di kawasan segitiga Bermuda. Dan kemungkinan kalau ada tetap tidak menjawab bagaimana pesawat bisa menghilang. Yang selanjutnya ada anomali genetik. Selama berabad-abad, para pelaut yang melintasi wilayah itu sadar bahwa kompas mereka biasanya jadi aneh. Bahkan Columbus sendiri bilang bahwa kompasnya jadi malfungsi. Biasanya jarum yang menunjukkan ke arah utara bergeser 20 derajat dari arah utara yang ada di kompas. Ini bisa menyebabkan kebingungan buat para pelaut yang sepenuhnya tergantung pada kompas. Ada juga cuaca buruk. Sebelum segitiga Bermuda terkenal, Laut Sargasso adalah laut yang paling sering mengalami cuaca buruk dan badai. Makanya para pelaut biasa menghindari area ini. Tidak menutup kemungkinan di sekitar Laut Sargasso juga sering terjadi cuaca buruk termasuk di sekitar segitiga Bermuda. Bisa saja pesawat dan kapal hilang karena cuaca buruk. Jika pesawat jatuh ke laut ataupun kapal tenggelam, mencari puing-puingnya itu agak susah, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ini karena kita ngomongin soal Samudra Atlantik yang luasnya tidak main-main. Teori yang selanjutnya adalah arus teluk atau Gulf Stream. Gulf Stream ini adalah arus yang kuat banget, bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Jika ada kapal yang tenggelam di dekat arus ini, maka kemungkinan kapal itu akan pecah berkeping-keping dan tersebar di sekitaran Laut Segitiga Bermuda.
Di area Gulf Stream ini juga sering terjadi badai tropis kuat dan ombak besar, jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa bangkai kapal menghilang atau sulit untuk ditemukan. Selanjutnya ada faktor kelalaian manusia. Kalau kita bicara soal kecelakaan transportasi, kita tidak boleh melupakan faktor human error, seperti tersesat atau kadang bingung menentukan posisi di lautan. Ini bisa saja terjadi, apalagi tadi dijelaskan bahwa kompas kadang tidak akurat di lautan itu. Ambil contoh kasus Flight 19. Hasil investigasi bilang bahwa Letnan Taylor kehilangan arah saat cuaca tiba-tiba memburuk di segitiga Bermuda. Taylor juga punya riwayat sebelumnya bahwa dia pernah menghilang saat terbang dan 2 kali diselamatkan di Lautan Pasifik. Namun karena Angkatan Laut Amerika dan Ibu Taylor tidak mau membuat tuduhan yang buruk, penyebab hilangnya Flight 19 itu dikatakan case unknown. Pesawat Star Tiger dan Star Ariel yang tadi dijelaskan diduga punya riwayat perawatan yang buruk, alias pesawatnya kurang maintenance. Jadi, itulah beberapa teori yang mungkin terjadi pada semua kapal atau pesawat yang hilang di segitiga Bermuda. Sekarang timbul pertanyaan, apakah segitiga Bermuda itu berbahaya? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Coba deh kalian buka website yang bisa menampilkan posisi kapal secara real time, seperti marinetraffic.com. Di situ kalian bisa melihat banyak kapal yang melintasi kawasan segitiga Bermuda dan tidak terjadi apa-apa. Data kapal yang hilang misterius berkaitan dengan segitiga Bermuda, jumlahnya dikutip dari break.com sekitar 50 kapal dan 20 pesawat sampai sekarang. Jadi, kawasan segitiga Bermuda ini ya seperti kawasan laut lainnya. Lagi pula jika daerah segitiga Bermuda adalah kawasan yang berbahaya, pasti saat itu dilarang dilalui maskapai penerbangan dan jalur lintas laut oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 2013, World Wildlife Fund melakukan penelitian tentang jalur pelayaran maritim dan menetapkan bahwa segitiga Bermuda bahkan tidak masuk daftar 10 perairan berbahaya yang dilalui oleh kapal. Salah satu yang berbahaya adalah di kawasan Laut Cina Selatan, dekat dengan Indonesia. Namun segitiga Bermuda tetap menjadi semacam urban legend di mana ketakutan manusia akan misteri lautan akan terus hidup di sana. Kisah tentang segitiga Bermuda ini kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Namun jika berbicara soal statistik, data kecelakaan yang terjadi di sana bisa dibilang tidak ada yang spesial. Sama seperti kawasan laut lainnya dan bahkan banyak yang lebih berbahaya seperti yang sudah disebutkan di atas tadi. Nah, gimana menurut kalian tentang pembahasan konspirasi terkait dengan segitiga Bermuda ini? Yang penasaran silahkan komen di bawah, dan yang suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Mungkin dari video ini kita selesaikan dulu, nanti kita lanjut di video-video selanjutnya dengan konten-konten yang menarik. Saya undur diri dan salam misteri.